Julianus, gimana Bang hasil sidang? Oh, enggak, nanti wawancara lagi. Ini foto aja, foto. Enggak Bang, Oke, silakan. Iya Bang, Jadi kita aja. Ya, hari ini kan tanggal 28 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak turut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa Bang? Nah, kan sudah ada kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Nah, ini tadi. Iya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua. Mereka menuntut di sini, ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M di peras sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami, yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Ya, ya. Pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah, itu nanti setelah materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya kasusnya si panjang sendiri apa Bang? Terkait perjanjian. Pengakuan apa? Kan dia sudah buat LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuannya. Pengakuan perjanjian itu apa? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik, dan secara undang-undang TPPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1, tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas prosedur Kejagung dan masa perpanjangan tahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tindak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini apa sih Bang? Gimana? Tanggapan Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini? Enteng aja, sampai dengan sekarang belum, masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada seperti itu. Ya? Mungkin ditambahi tentang P21, izin Pak Jul. Iya. Kalau proses P21 itu pada saat ini kan yang mengeluarkan itu adalah Kejaksaan DKI Jakarta ya. Jadi dalam hal ini masih ada koordinasi antara penyidik dari Polda dengan DKI.
Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti kami sampaikan, ada 2 saksi yang mungkin akan diperiksa kembali di sini. Mungkin hal itu koordinasinya. Ada inisial O, ada inisial S. Nah, itu mungkin koordinasinya. Tapi yakinlah dengan adanya peningkatan status menjadi tersangka, itu alat bukti sudah terpenuhi untuk ditindaklanjutkan proses ini ke pengadilan. Nah, jaksa kan nanti akan bertanggung jawab di pengadilan. Nah, mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan itulah sifatnya koordinasi sebelum dinyatakan berkas ini lengkap P21. Tapi kami yakin bahwa Ya. jaksa penuntut umum yaitu Kejaksaan Tinggi DKI akan P21-kan ini. Kenapa? Karena memang sudah ada sesuai dengan mekanisme hukum, 2 alat bukti sudah cukup. Hanya mungkin butuh dilengkapi hal-hal yang perlu perlengkapan untuk persidangan pengadilan. Kami yakin bahwa Kejaksaan Tinggi DKI akan P21-kan ini secepatnya. Oke? Kita berbicara mediasi ya. Artinya para pihak itu harus wajib hadir, Pak. Ini belum mediasi, masih ini sidang hari ini belum mediasi. Ini sidang Kalau ini tidak hadir, masih ya itulah sesuai nilai. mekanisme hukum. Ya kan? Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Maka ditunda lah ini sidang. Tergugat. Maksud saya ini kan sidangnya mediasi. Apakah nanti Di mediasi. di mediasi akan hadir dokter? Iya. Gini. Ya, biasanya mediasi, Dr. Reja kan Toba Mufid itu kan prinsipal kita. Biasanya prinsipal itu ikut mediasi. Tapi karena pihak sana prinsipalnya besar kemungkinan tidak bisa datang, berarti tidak ada gunanya prinsipal kami dihadirkan. Karena itu harus prinsipal dengan prinsipal. Kalau toh juga dari pihaknya penggugat hanya kuasa hukumnya yang datang, ya kami juga bisa juga datang kuasa hukumnya saja. Tapi kalau dari pihak penggugat prinsipalnya datang, kami akan datangkan prinsipal kami. Nah, itu memang biasanya mediasi seperti itu. Ya. Oke, cukup ya, teman-teman ya. Minggu depan lagi ya ketemu ya. 2 minggu. Dua minggu ya. 2 minggu. Kita akan pulang Medan. Oke, makasih ya. Oke.